Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Nurlela dari Reguler Manajemen I. Di sini saya akan memaparkan mengenai sistem informasi manajemen dan sistem informasi akuntansi. Saya akan mengambil dari beberapa artikel yang ada di Scholar Google. Yang pertama yaitu sistem informasi manajemen. Baik, sistem informasi manajemen oleh Tri Sagirani. Konsep dasar sistem informasi. Terdapat 4 bagian, yaitu diantaranya pengertian sistem informasi, konsep sistem informasi, komponen sistem informasi, dan yang terakhir, aktivitas sistem informasi. Pengertian sistem informasi, salah satunya dari Gelinas, Oram, dan Wiggins, tahun 1990. Sistem informasi adalah suatu sistem buatan manusia yang secara umum terdiri atas kumpulan komponen berbasis komputer dan manual yang dibuat untuk menghimpun, menyimpan, dan mengelola data, serta menyediakan informasi keluaran kepada para pemakai. Selanjutnya, apakah sistem informasi itu? Sistem perencanaan. Bagian dari pengendalian internal dalam bisnis yang terdiri atas pemanfaatan dokumen, manusia, teknologi, serta prosedur dalam akuntansi manajemen. Tujuannya yaitu untuk memecahkan berbagai masalah dalam bisnis meliputi layanan, biaya produk, serta strategi bisnis. Selanjutnya, contoh sistem informasi. Yang pertama yaitu reservasi pesawat terbang. Yang kedua, sistem untuk menangani penjualan kredit kendaraan bermotor. Yang ketiga, sistem yang dipasang pada tempat-tempat publik yang memungkinkan seseorang mendapatkan informasi seperti hotel, tempat wisata, pertokoan, dan lain-lain. Yang kelima, sistem layanan akademis berbasis web. Selanjutnya, e-government atau sistem informasi layanan, pemerintahan yang berbasis internet. Rangka kerja sistem informasi. Sistem informasi terdapat 5 sub, yaitu yang pertama konsep-konsep dasar. Konsep dasar keperilakuan teknis bisnis dan manajerial termasuk mengenai berbagai komponen dan peran sistem informasi. Yang kedua, teknologi informasi. Konsep utama, pengembangan dan berbagai isu manajemen, teknologi informasi, hardware, software, jaringan, manajemen data, dan teknologi berbasis internet. Selanjutnya, aplikasi bisnis. Penggunaan sistem informasi untuk operasi, manajemen, dan keunggulan kompetitif bisnis. Proses pengembangan, perencanaan, pengembangan, dan implementasi sistem informasi untuk memenuhi peluang bisnis, tantangan manajemen, tantangan untuk secara efektif dan etis mengelola teknologi informasi dalam bisnis. Selanjutnya, konsep sistem informasi. Sistem informasi terdapat 2 bagian, sistem pendukung operasi dan sistem pendukung manajemen. Sistem pendukung operasi yaitu sistem pemrosesan transaksi, sistem pengendalian proses, sistem kerjasama perusahaan, sistem pendukung manajemen, sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi eksekutif. Komponen sistem informasi. Sumber daya manusia. Di antaranya pemakai akhir, pakar sistem informasi.
sumber daya hardware, mesin, dan media. Sumber daya software, software sistem, software aplikasi, prosedur. Sumber daya data, data dan informasi. Sumber daya jaringan, media komunikasi, dukungan jaringan. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan suatu bagian dari sistem informasi manajemen, di mana menggunakan konsep sistem informasi dengan manajemen dan juga perhitungan pembukuan keuangan. Pengertian siklus produksi. Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan pengolahan data yang berkaitan dengan proses pembuatan produk dan terjadi secara terus-menerus. Selanjutnya, tujuan siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Yang keempat, semua transaksi siklus produksi dicatat dengan akurat. Yang kelima, catatan yang akurat dipelihara dan dilindungi dari kehilangan. Yang keenam, aktivitas siklus produksi dilakukan secara efisien dan efektif. Selanjutnya, aktivitas siklus produksi. Yang pertama, siklus pendapatan menyediakan informasi mengenai order customer dan perkiraan penjualan untuk digunakan dalam perencanaan produksi dan persediaan. Yang kedua, siklus pengeluaran menyediakan informasi untuk memperoleh bahan mentah dan mengontrol pengeluaran lain yang termasuk overhead pabrik. Yang ketiga, siklus penggajian menyediakan informasi tentang biaya karyawan dan ketersediaannya. Yang keempat, siklus pengeluaran penerima informasi tentang kebutuhan akan bahan mentah. Yang kelima, siklus penggajian menerima informasi tentang tersedianya tenaga kerja. Dan yang terakhir, buku besar dan sistem pelaporan menerima informasi tentang harga pokok produksi. Selanjutnya, pengendalian siklus produksi. Yang pertama, semua produksi dan perolehan aktiva tetap diotorisasi dengan baik. Yang kedua, persediaan barang dalam proses dan aktiva tetap dijaga keamanannya. Yang ketiga, semua transaksi siklus produksi yang valid dan sah akan dicatat. Aktivitas siklus produksi. Yang pertama, desain produk. Yang kedua, perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga, operasi produksi. Yang keempat, akuntansi biaya. Selanjutnya, definisi penggajian. Mulyadi dalam bukunya Sistem Akuntansi mendefinisikan gaji atau salary sebagai pembayaran atas penyerahan jasa yang dilakukan oleh karyawan yang mempunyai jenjang jabatan manajer dan dibayarkan secara per bulan. Aktivitas siklus penggajian. Perbarui file induk penggajian, perbarui tarif, validasi data waktu dan kehadiran, mempersiapkan penggajian, membayar gaji, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar perusahaan, keluarkan pajak, penghasilan, dan potongan lain-lain. Fungsi sistem informasi akuntansi pada siklus pengupahan. Yang pertama, pemrosesan data transaksi tentang aktivitas karyawan. Yang kedua, menjaga aset organisasi. Dan yang selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal.
mengenai penjelasan tentang saham, analisis teknikal, dan fundamental. Yang pertama, apa itu saham? Pengertian saham adalah suatu dokumen berharga yang mampu menampilkan bagian kepemilikan dari suatu perusahaan. Artinya, saat seseorang memutuskan untuk membeli saham, maka sebenarnya orang tersebut sudah membeli sebagian dari kepemilikan perusahaan yang dibelinya. Selanjutnya segmen pasar, segmentasi pasar dan penyelesaian transaksi. Yang pertama pasar reguler, waktu penyelesaian transaksi, hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi bursa. Yang kedua pasar tunai, penyelesaian hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa. Yang ketiga pasar negosiasi, waktu penyelesaian transaksi berdasarkan kesepakatan antara anggota bursa jual dengan anggota bursa beli. Yang selanjutnya, laporan keuangan 10 tahun terakhir atau laporan keuangan pada tahun 2011. Yang pertama, laporan realisasi APBN. Laporan realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN tahun 2011 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2011 sampai 31 Desember 2011. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai arus realisasi APBN. Selanjutnya, neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintah pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2011. Dan berikut adalah gambaran umumnya mengenai neraca tahun 2011. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perusahaan kas, dan setara kas selama tahun 2011 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, ini adalah gambaran umum mengenai laporan arus kas tahun 2011. Selanjutnya, yang mempengaruhi naik turunnya saham. Naik turunnya harga saham lumrah terjadi. Adanya permintaan dan ketersediaan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga saham, sekalipun saham tersebut termasuk kategori blue chip juga bisa mengalami penurunan. Sebaliknya, saham yang dikategorikan lapis 3 tanpa diduga-duga harganya bisa naik secara signifikan. Ada sejumlah faktor mendasar yang dapat mengakibatkan harga saham naik ataupun turun. Secara umum, faktor-faktor tersebut diklasifikasikan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang timbul dari dalam perusahaan, sementara faktor eksternal adalah faktor yang bersumber dari luar perusahaan. Faktor ini bisa dibilang sulit diatasi. Contohnya, adanya masalah-masalah berkaitan dengan ekonomi makro. Dari kedua faktor tersebut, faktor eksternal lebih dominan dalam memengaruhi harga saham. Nah, berikut adalah list saham berdasarkan abjad yang berjumlah 747. Nah, di sini saya memilih beberapa saham yang bagus untuk investasi jangka panjang dan jangka pendek. Jenis saham untuk jangka panjang, yang pertama saham BBRI dan BBCA di sektor perbankan. Yang kedua saham CPIN di sektor basic industri dan chemical. Yang ketiga saham TLKM di sektor telekomunikasi. Yang keempat saham UNVR di sektor industri. Yang kelima saham ICBP di sektor industri makanan. Jenis saham untuk jangka pendek.
Di sektor komoditi ada saham BEI, PTBA, INCO, ANTM, ITMG, TINS, MEDC. Di sektor konsumer ada saham KLBF, ICBP, UNVR, dan SIDO. Di sektor farmasi ada saham DVLA, INAV, KAEF, KLBF. Selanjutnya istilah dalam saham. Yang pertama, haka-haki. Istilah haka atau hajar kanan ini merupakan strategi investor dalam membeli saham dengan memasang harga tinggi di kolom offer atau antrian jual supaya probabilitas mendapatkan saham yang diinginkan lebih besar. Sebaliknya, haki atau hajar kiri adalah strategi investor untuk memasang harga rendah pada kolom bid atau antri beli supaya segera mungkin terjual dengan harga rendah. Yang kedua, bearish, yaitu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren turun atau melemah. Penurunan pasar saham ini dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi yang melambat bahkan turun dari tahun sebelumnya. Yang ketiga, bullish, yaitu kondisi di mana pasar saham sedang mengalami tren naik atau menguat. Kenaikan pasar saham ini dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di suatu negara bahkan di seluruh dunia sedang mengalami pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, crossing saham, yaitu transaksi jual beli saham di pasar negosiasi antar nasabah yang dilakukan melalui satu broker anggota bursa. Yang kelima, cum date, yaitu waktu atau tanggal yang menunjukkan bahwa sampai dengan tanggal tersebut perdagangan atas suatu saham masih mengandung atau memiliki hak dividen. Yang keenam, ESOP atau Employee Stock Option Program, yaitu program yang memberikan hak kepada karyawan atas kepemilikan saham. Program kepemilikan saham perusahaan di Indonesia dikenal dengan sebutan Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan atau disingkat menjadi PKSK. Selanjutnya yang ketujuh yaitu ex-date, tanggal yang menunjukkan bahwa perdagangan saham yang dilakukan pada hari itu tidak lagi mengandung hak bagi pemegang saham. Yang kedelapan, exercise date, yaitu tanggal pelaksanaan saat terjadinya suatu konversi right dan warrant menjadi saham pada harga yang telah ditetapkan. Kesembilan, HMETD atau hak memesan efek terlebih dahulu, yaitu hak yang diperoleh para pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam daftar pemegang saham suatu perseroan terbatas untuk menerima penawaran terlebih dahulu apabila perusahaan sedang menjalani proses emisi atau pengeluaran saham-saham dari saham simpanan. Yang ke-10, margin trading, yaitu transaksi pembelian efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh emiten efek. Sementara untuk efek yang dapat ditransaksikan disebut dengan efek margin. Yang ke-11 yaitu MSOP atau Management Stock Option Program, yaitu program yang memberikan hak kepada manajemen atas kepemilikan saham. Yang ke-12 yaitu outlot, yaitu kepemilikan saham tidak dapat digenapkan ke dalam satu satuan lot yang berlaku sebagai akibat dari aksi korporasi emiten seperti pembagian saham bonus, dividen saham, dan reversi stok. Yang ke-13 yaitu open buy, yaitu nilai order beli dari nasabah yang sedang berada di dalam antrian. Dan yang terakhir yaitu open sale, yaitu nilai order jual dari nasabah yang sedang berada di dalam antrian. Yang selanjutnya, nabung di bank versus nabung saham. Yang pertama, menabung di bank dan di saham sama-sama aman. Yang kedua, keuntungan menabung di bank lebih kecil ketimbang di saham.
Yang ketiga, menabung di bank resikonya kecil, sedangkan di saham resikonya besar. Yang keempat, menabung di bank kita hanya menjadi nasabah, tetapi kalau di saham kita menjadi seorang investor. Yang kelima, menabung di bank uang tergerus oleh inflasi, tapi kalau di saham ada besar kemungkinan tidak. Yang keenam, menabung di bank memiliki imbal hasil yang pasti, sedangkan menabung di saham tidak. Yang selanjutnya, saya akan membuat akun di aplikasi RTI Bisnis. Di sini saya sudah mengunduh aplikasi RTI dan saya akan mengisi registrasi. Di sini saya akan mencoba melengkapi profil saya. Next. Berikutnya, saya akan membuat akun di Stockbit. Yang pertama, saya akan mendaftar terlebih dahulu dengan email. Lalu mengisi username. Setelah saya membuat akun, lalu saya akan mencoba membuka akun saya dan mengedit foto profil. Sudah. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.